Karakter ID Youth of Indonesia. Youth of Indonesia by BNPT RI. Teman-teman apa kabar? Ketemu lagi di Youth of Indonesia Podcast atau YOI Podcast. Kali ini saya ada di NTT, Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Kota Kupang, bersama seorang teman. Nanti saya akan kenalin siapa dia. Tapi yang jelas saya mau ceritain dulu bahwa YOI Podcast ini mengikuti perjalanan sebuah event di 34 provinsi yang disebut sebagai Youth of Indonesia Festival. Youth of Indonesia Festival ini digagas oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT dan juga dengan Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme gitu. Nah, di Kupang ini banyak cerita-cerita menarik, jadi langsung saya panggil juga seorang teman ini, namanya adalah Ito Daman. Yes. Ini bukan sembarang orang yang kita undang karena beliau adalah juara nasional kedua untuk event tahun lalu yang disebut sebagai event Karakter ID. Karakter ID ini adalah lomba dan pelatihan podcast, dan Ito adalah juara 2 nasional dan juara 1 di tingkat NTT. Gimana, Tok? Cerita dulu sih kesan-kesannya, Tok. Saya berpikir waktu itu tidak berpikir menjadi juara. Oke. Saya berpikirnya saya akan menceritakan hal-hal seadanya yang terjadi di Nusa Tenggara Timur. Oke. Tapi saya kemudian kaget dan cukup bangga ketika cerita-cerita sederhana itu menjadi kategori terbaik untuk cerita podcast di BNPT waktu di tingkat nasional. Oke, keren. Dan sekarang bukan lagi jadi peserta tapi udah jadi podcaster. Apa nama podcastnya? Nama channel YouTube podcast saya Katong Bacarita. Katong Bacarita, dicari dan jangan lupa subscribe. Jadi kita sekarang langsung aja menuju ke kantor PWNU Nahdlatul Ulama NTT. Kalian pasti kaget. Di NTT ada kantor Nahdlatul Ulama, nanti kita akan ceritakan karena ketuanya juga akan kita undang. Tapi sekarang saya dan juga Ito akan ngobrol dengan tokoh yang pertama dari BNPT dan juga dari FKPT. Kita kenalin, siapa yang pertama? Baik, dari BNPT sendiri telah didatangkan Bapak Kolonel Setio Pranowo SHMM yang merupakan Kepala Subdiktorat Pengamanan Lingkungan BNPT RI. Betul, dan dari FKPT kita akan ngobrol dengan kalau untuk FKPT sendiri dengan Bapak Toleransi Nusa Tenggara Timur, tidak lain tidak bukan yaitu Bapak Insinyur Okto Yohanes NM selaku Ketua FKPT Nusa Tenggara Timur. Oke, yuk ikutan yuk. Karakter ID Youth of Youth Indonesia. of Indonesia by BNPT RI. Baik, kita akan mulai dengan Pak Setio. Siap. Pak, kita mau bicara tentang pemahaman bahwa pemuda itu kan memiliki peran kunci dalam memerangi misinformasi. Betul. Mereka dapat menggunakan platform media sosial dan blog untuk menyebarkan informasi itu sudah keseharian mereka ya Pak ya? Betul. Nah, kalau menurut Bapak, bagaimana pemuda dapat membantu meningkatkan pemahaman masyarakat tentang isu radikalisme, terorisme, terutama di kalangan kaum muda Pak? Soalnya kalau ngobrolin Iya, betul. film Korea, wah lancar Pak di media sosial, di betul, TikTok betul. gitu. Nah, sekali-sekali ngobrolin juga bagaimana soal radikalisme dan terorisme ini gimana Pak? Iya, jadi gini Mas. Alhamdulillah di BNPT tadi Mas itu sampaikan tadi keberagamannya bagus ya. Karena rata-rata kearifan lokal di sini pemudanya bagus. Nah, itu berarti kan luar biasa pemuda di sini. Nah, kuncinya pemuda itu jangan jadi silent majority, apalagi seperti kita ini. Nah, ini sudah positif ini seperti ini. Kalau enggak, pemuda bisa dirasuki. Sangat mudah di media itu. Nah, itu yang saya ngeri itu. Jadi jangan sampai pemuda itu nanti salah dalam belajar gitu. Tapi intinya kalau pemuda itu sudah mau dan paham tentang kearifan lokal, mau tentang budaya, tidak akan terkena. Itu aja kuncinya. Tapi kenapa salah satu fokus utama ini kan disampaikan juga oleh Bapak Ketua BNPT ya, bahwa salah satu fokus utama adalah masalah pemuda Pak. Kenapa pemuda Pak salah satu fokusnya? Ya karena pemuda itu paling gampang, paling rentan Mas. Iya. Coba sekarang bayangin ya, anak-anak ini, anak-anak pemuda
Sekarang kalau main di media sosial, disusupi lewat guru yang salah, selesai. Nah, dia mungkin di keluarga ada masalah, lari ke media, kena guru yang salah, kena juga. Jadi mudah sekali Putus cinta itu bisa kena juga. Waduh, iya Pak, iya Pak. Ya pemuda labil. Iya, Nah, iya. kalau nggak diisi dengan sesuatu hal yang positif, Iya. seperti ini, kegiatan seperti ini, nggak ngerti, Mas. Betul. Kadang-kadang dia baca 1 kali buku, dianggap itu yang paling benar. Betul. Padahal harus tahu dan paham banyak, gitu. Insya Allah aman kalau. Yang penting intinya dia ikut dan mau tentang budaya, kearifan Oke, lokal. tentang kearifan lokal. Pasti aman gitu itu. Oke. Itu kuncinya itu. Jadi kalau putus cinta jangan beralihnya ke hal-hal yang radikal gitu. Benar, salah satunya. Ini itu. ada satu pertanyaan, karena biasanya kalau misalkan di kalangan pemuda ini kan menggunakan media sosial begitu, Betul. Pak. Hal yang negatif itu sering menjadi trending. Terkadang hal yang negatif ini ketika di trending menutupi hal yang positif. Kira-kira bagaimana BNPT menanggapi itu? Ya, kita BNPT kadang-kadang ada namanya kontra propaganda, Mas, itu. Jadi kadang-kadang pemuda ya kita ajari hal-hal yang sama. Kita buat yang konten-konten yang menarik untuk mereka supaya hal-hal yang positif yang negatif tadi bisa dihilangi, bisa tidak diikuti. Kadang-kadang pemuda memang sukanya yang nyoba-nyoba. Lah itu yang rawan. Nyoba terus kena guru yang salah, rawan. Makanya kita bantu dengan kontra propaganda, kita buat podcast seperti ini kan untuk memerangi itu. Betul. Untuk menandingi mereka. Mereka buat podcast 50 yang tentang radikal terorisme, kita lawan 100 podcast hal yang positif. Nah, begitu. Insya Allah aman gitu. Oke. Saya mau pindah ke Pak Yohanes. Pak, bisa Bapak ceritakan nggak sebenarnya kondisi terkini terkait masalah radikalisme dan terorisme di NTT ini bagaimana, Pak? Jadi begini, terkait dengan teroris di NTT, tadi yang disampaikan sama adik itu benar, bahwa NTT itu singkatan daripada Nusa Tinggi Toleransi. Tinggi Toleransi. Atau Nusa Terindah Toleransi. Kenapa sampai demikian? Ya karena memang orang NTT merasa bahwa kami adalah bagian daripada NKRI. Orang NTT itu tidak hanya tinggal di NTT, tapi juga mereka tinggal di mana-mana. Kalau mereka berbuat salah di daerah sendiri, berbuat radikal dan segala macam, dia khawatir juga keluarganya di tempat lain itu juga akan. Oke, iya. Yang kedua memang juga NTT kebetulan sekali mayoritas kita di sini ini kan agama Kristen. Ya, itu ajaran-ajaran utamanya adalah ajaran tentang masalah kasih. Nah ini yang membuat tindakan-tindakan yang radikal seperti itu tertekan akibat daripada ajaran-ajaran agama. Iya. Gitu. Nah sehingga NTT ini yang dikatakan Nusa Terindah Toleransi ini terus dijaga sampai sekarang. Mungkin bisa ceritakan kepada kita sedikit tentang kondisi tentang nilai-nilai toleransi atau bahkan kasus-kasus teroris yang ada di Nusa Tenggara Timur. Ya, saya mungkin terlalu jauh ngomong teroris. Jadi benih daripada teroris adalah radikal. Iya. Radikal itu intoleran lagi. Di bawahnya dia masih, apalagi di bawah daripada radikal adalah intoleransi. Nah, saya mau bicara tentang masalah toleransi di Nusa Tenggara Timur. Kami di sini, Pak, di NTT ini di tempatnya Pak Yanto sana di Alor, kemudian di Sumba. Ketika kita ini ada membangun rumah ibadah itu, Pak, bukan berarti rumah ibadah itu dibangun oleh agama itu sendiri gitu. Iya. Jadi semua itu terlibat. Jadi kalau misalnya membangun masjid, jadi orang Kristen juga terlibat, membangun gereja, orang Islam juga terlibat gitu. Nah itu dari sisi toleransinya. Yang kedua, pada saat perayaan agama, ada acara Natal, kalau di gereja hari Natal, hari Paskah gitu ada ibadah gitu. Yang di luar yang menjaga keamanan itu pasti orang Muslim sama orang Hindu, Pak. Masya Allah, keren, luar Nah, biasa. begitu juga nanti pada saat nanti sholat Id, nanti yang menjaga kelilingnya itu adalah orang-orang Kristen di sini nih. Nah, itulah yang kami jaga terus dan itu terus didengungkan, disampaikan pada saat-saat ibadah. Betul. Nah, seperti itu yang terjadi di Nusa Tenggara. Sehingga toleransi ini kita jaga terus, sehingga harapannya radikal dan kemudian juga ini teroris itu tidak akan terjadi di sini. Iya. Pak Setio, Iya. gimana Pak kita bisa belajar dari Nusa Tinggi Toleransi ini, Pak? Iya. Untuk diterapkan di Indonesia, karena Bapak pasti tahu dong kondisi di banyak tempat di Indonesia saat ini. Betul. Jadi yang saya ini sedikit agak ini ya saya sampaikan. Yang luar biasa di NTT ini di indeks resiko terorisme tahun 2023 nggak masuk ini, Mas.
Itu sangat bagus sekali. Oke. Ada namanya penelitian BNPT, namanya indeks resiko teroris. Di NTT itu nggak ada itu. Jadi luar biasa bagus itu berarti. Makanya yang perlu kita teladani, yaitu tadi sampaikan Pak Kabankes Bangpol tadi, bahwa di sini toleransinya sangat tinggi. Nah, itu yang luar biasa. Intinya apa namanya? Kalau toleransi bisa dijaga, ya, insya Allah aman lah. Ya pemuda di sini nggak bisa berbaur. Tadi dikatakan tadi ada kegiatan kita aja, mohon maaf ini ya. Kegiatan seperti ini yang di sini, mohon maaf mayoritas kan memang non Muslim. Tapi kita kegiatan di NU ini kan luar biasa. Betul. Tepuk tangan dong. Bisa dilihat. Jadi itu keren ada Pak Ketua PIP. Jadi Pak Setio, jadi tahun lalu itu ada kegiatan namanya itu lomba menyanyi umat Katolik. Oh iya betul. Namanya Presparani. Presparani. Siapa ketuanya? Ketua Muslim, Pak. Pada nasional itu. Jadi kegiatan lomba Presparani tingkat nasional yang mengetuai adalah Ketua NU. Ketua NU. Bah, kan tangan lagi. Teman-teman yang lagi nonton nih, ini kita bisa banyak belajar sebetulnya dari NTT. Dan saya suka sekali itu istilahnya tuh, ya itu Nusa Tinggi Toleransi. Luar biasa. Luar biasa. Baru tahu juga di sini. Makanya itu menarik sekali. Oke. Sebelum kita tutup, karena nanti kita akan ada tamu yang lain juga untuk ngobrol, karena ini terkait dengan kegiatan budaya kita. Itu mungkin ada yang mau ditambahkan atau mau ditanyakan? Mungkin sedikit ada pertanyaan dari saya untuk Bapak Nusa Tinggi Toleransi. Pertanyaannya karena walaupun masyarakat Nusa Tenggara Timur ini dinilai bahwa sangat tinggi toleransi, tapi kemudian mungkin ada kegiatan-kegiatan atau cara Bapak sebagai Ketua FKPT NTT untuk menyadarkan publik tentang bahaya radikal dan teroris. Karena tidak menutup kemungkinan ke depannya itu pasti ada. Ya, jadi memang kita katakan begini, bukan berarti kita ini aman. Bukan berarti kita aman, kita ini tidak dalam kondisi yang selalu aman begitu. Kewaspadaan itu kita harus terus kita jaga. Betul. Jadi saya kebetulan juga merupakan kepala Kesbangpol. Jadi kita kolaborasikan Pak kegiatan antara FKPT dengan kegiatan Kesbangpol. Berbagai kegiatan. Kalau dengan FKPT bahkan teman-teman juga mengundang saya dari sekolah-sekolah itu memberikan pencerahan kepada anak-anak sekolah. Begitu. Di lain sisi kalau saya sebagai kepala Kesbangpol, saya juga bagaimana membangun kerukunan tadi melalui forum pembaruan kebangsaan. Jadi kebetulan saya sebagai pembinanya seluruh para etnis di seluruh NTT ini, baik dari Aceh sampai dengan Papua, dari utara sampai selatan, semua kami kumpulkan Pak. Dan setiap bulan itu rutin kami diskusikan, kami rencanakan kegiatan-kegiatan, dan itu aktif sekali. Bahkan NTT sekarang itu dijadikan tempat pembelajaran dari forum pembaruan kebangsaan dari beberapa daerah dari Indonesia ini, dari Kalimantan, dari Jawa Timur, datang ke sini untuk belajar bagaimana membangun kerukunan di antara kami sesama kami. Luar biasa. Seperti itu. Luar biasa. Dengan demikian, andai kata ada persoalan-persoalan antar etnis, agama, itu yang mereka inilah yang akan berembuk bagaimana menyelesaikan persoalannya. Oke. Baik. Seperti itu. Ada terakhir. Ya, silakan boleh. Karena ada nilai yang ditanamkan oleh orang tua NTT kepada kami anak-anak muda yang mungkin saja itu sering disampaikan tetapi dianggap biasa-biasa saja. Jadi seperti yang ditanyakan oleh Bapak Sofyan tadi, tadi tanya bagaimana sih cara agar kita bisa mengikuti orang-orang NTT. Jadi mungkin Bapak mereka pernah dengar atau teman-teman sahabat damai mereka pernah dengar kalimat Bae sonde bae tanah timur lebih baik. Bae sonde bae tanah timur lebih baik. Itu adalah salah satu bentuk kalimat untuk menanamkan rasa cinta tanah air. Jadi mungkin kita ubah kalimat itu agar semua masyarakat Indonesia tetap mencintai tanah airnya, tentunya dengan berbagai caranya sendiri. Kita ubah kalimatnya menjadi Bae sonde bae Indonesia lebih baik. Indonesia lebih baik, betul. Baik. Di penghujung acara ini kami mau minta dari Pak Setio, dari Pak Yohanes sedikit pesan saja untuk generasi muda sekarang. Mungkin Pak Yohanes bisa memulai, Pak. Ya, ya kepada adik-adik, anak-anak muda ya sekarang ini yang saat ini diperhadapkan dengan dunia yang begitu cepat perubahannya. Saya mau katakan
revolusi IT, ya, media sosial, tolong jaga diri baik-baik. Ya. Pilihlah, berbuatlah, informasikanlah yang baik-baik kepada bangsa ini, agar bangsa ini jangan sampai terbawa kepada hal-hal yang sifatnya negatif, terutama untuk merusak kerukunan antar sesama. Seperti itu. Jadi mari kita belajar bagaimana negara ini dibentuk, bagaimana negara ini diperjuangkan, bagaimana negara ini dibangun secara bersama dengan penuh rasa kekeluargaan, toleransi, persahabatan antara sesama kita. Jadi itu yang saya harus dipelajari dan dipahami oleh kaum muda. Terima kasih. Pak Setio. Ya, saya berharap sih pemuda ya, khususnya di NTT ini merawat ini keberagaman ini, kearifan lokal ini. Ini harus dirawat, dijaga, dipelihara. Itu aja kuncinya. Sehingga toleransi tetap ada, pasti terorisme tidak ada. Nah, apalagi di ruang-ruang media sosial, ya jangan jadi silent majority. Isi dengan hal-hal yang positif. Isi hal-hal yang positif. Insya Allah nggak ada terorisme di NTT dan terutama di Indonesia. Amin, amin. Amin. Gitu. Amin. 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 Teman-teman, saya yang orang Jakarta masih kadang-kadang masih merinding nih dengan setting kita rekaman podcast ini. Di Kupang, mayoritas non-Muslim, latar belakangnya NU. Ngobrolnya gimana tadi? Baik, sonde baik, sana timur lebih baik. Kearifan lokal luar biasa. Terima kasih Pak Yohanes, terima kasih Pak Setio. Teman-teman kita tepuk tangan dulu sama-sama. Oke, kita akan beralih ke segmen berikutnya sebentar lagi. Karakter ID Youth of Indonesia by BNPT RI. Oke sahabat damai, berjumpa lagi bersama kami di YOI Podcast. Bersama saya, Ito Daman. Dan saya Rane Hafid. Kali ini kita akan bercerita dengan salah satu pimpinan NU dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, yaitu Bapak Dr. Anus Kiai Haji Puan Monto Umunai. Selamat sore Bapak. Sore. Selamat sore dan selamat menjalankan ibadah puasa. Terima kasih. Oke Bapak, kita ketahui bahwa Nusa Tenggara Timur ini didominasi oleh umat yang bukan Muslim. Tapi di sini kita berdiri, kita duduk di sini, bahkan kita diberikan kesempatan untuk bercerita tentang nilai-nilai toleransi di rumah NU Nusa Tenggara Timur. Mungkin bisa disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warga NU khususnya yang saya hormati dan saya cintai, dan pada umumnya keluarga besar Nusa Tenggara Timur, Nusa terindah toleransinya. Ya, kalau kami dari NU versinya Nusa terindah. Nusa terindah toleransi. Pokoknya banyak versi. Iya. Yang penting cocok dengan singkatannya. Justru kalau kita menyadari dari sudut pandang keimanan, kita sebagai warga NU dan pada umumnya sebagai umat Islam ya di Nusa Tenggara Timur ini, kalau sebelum lahir Tuhan minta pilih, ya. Tuhan minta kamu mau lahir di mana? Pasti kita kepingin lahirnya di Arab. Iya. Tapi karena kita memang harus iman kepada takdir, kita harus mengimani ketetapan Tuhan. Betul. Ada sebuah hadis ya. Kata Nabi bersabda dalam sabdanya itu Nabi menceritakan bahwa Allah mewahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam, ya Musa, barang siapa yang tidak terima, tidak ridho atas ketetapanku, ya termasuk ketetapan Tuhan, kita hidup di NTT, tidak bersabar atas ujian-ujianku dan tidak mensyukuri nikmat-nikmatku, maka silahkan keluar saja dari bumi dan langitku, kata Allah. Dan silahkan cari Tuhan selain aku. Ini kan keras ini. Betul. Jadi sebagai orang beriman ya kita harus terima. Dan saya kira ketika umat beragama apa saja menjalani agamanya, tekun menjalani agamanya dengan baik, insya Allah tidak akan ada benturan. Karena semua sibuk menjalankan agamanya masing-masing. Apa yang bisa dipelajari oleh Indonesia secara keseluruhan
dari dari sikap toleransi dan kehidupan di masyarakat di NTT ini dari sudut pandang Bapak? Saya kira untuk teman-teman di mayoritas Islam ya, kalau mau belajar toleransi, datang tinggal di Nusa Tenggara Timur. Dengar tuh teman-teman, kalau mau belajar toleransi, datang ke Nusa Tenggara Timur. Kenapa Pak? Saya punya guru, Iya. ya sahabat ya juga sekaligus senior dan guru, saya anggap guru. Beliau sudah pensiun sekarang. Iya. Beliau asli dari Gresik, Jawa Timur. Iya. Beliau sering sampaikan itu. Saya betah hidup di NTT. Saya nikmat betul hidup di NTT dan saya banyak mensyukuri nikmat saya hidup di NTT. Dari segi materi dia tidak punya apa-apa. Tetapi yang dia syukuri itu bahwa betapa jiwa saya menjadi besar. Jiwa saya menjadi luas. Karena ternyata kita hidup berdampingan dengan saudara-saudara yang non-muslim ini, banyak kenikmatannya. Betul, gitu. betul. Banyak kenikmatannya. Betul. Sehingga ya sampai begini, beliau pernah kita datangkan sekali. Saya pernah punya acara, saya datangkan, saya hadirkan di sini dan di ND tempatnya. Kata beliau begini, saya sekarang di Jawa itu sudah malas untuk keluar-keluar, diajak pesiar ke pantai. Saya bilang, saya sudah nikmati di NTT itu pantai apa yang nggak indah. Iya. Saya diajak FKUB untuk studi banding di mana-mana, kan dia diajak juga FKUB di Gresik. Dia bilang, saya sudah puas di NTT. Bagaimana praktek hidup Masya berdampingan Allah. dengan saudara-saudara yang non-muslim. Seperti itu. Oke. Baik. Pak Kiai, terima kasih banyak dan sebelum kita tutup itu kita harus berterima kasih juga karena kita dipinjamkan lokasi untuk syuting nih. Ya karena memang awalnya abang ketua pemuda dari FKPTT sempat bingung cari gedung nih, tiba-tiba dari ulama sendiri yang mengatakan bahwa oh ada tempat, tidak usah memikirkan tempat. Mantap. Dengan logo NU-nya ini luar biasa. Jadi terima kasih sekali Pak Kiai. Sukses dan mudah-mudahan kita bisa jumpa lagi di kesempatan lainnya. Terima kasih. Teman-teman, itu tadi Ketua PWNU NTT, Dr. Andes Kiai Haji Puamonto Umbunai. Dan kita akan segera berpindah ke segmen berikutnya. Karakter ID Youth of Indonesia by BNPT RI. Oke, teman-teman, kita sekarang masuk di segmen kedua dari YOI Podcast ini. Dan Tok, kenapa kayaknya grogi kali, Tok? Ya. Santai, Tok. Tarik nafas dulu, Tok. Biasa, kalau orang-orang dari timur ketemu nona-nona dari Jawa itu agak susah. Oh. Keluarin dulu dong pantun gombalnya, oke? Iya. Ini pantunnya mana nih? dari kemarin minta Ito untuk jadi pantun terus. Oke, di segmen kedua ini kita kedatangan tamu spesial, Kak Jessica Yo. Halo. Apa kabar? Baik kakak. Aduh. Bang Rene, kalau Bang Rene bilang saya baru ketemu Kak Jessica itu salah. Saya pernah satu panggung dengan Kak Jessica. Pernah satu panggung? Pernah satu panggung. Berarti saya yang salah. Waktu itu kami satu panggung di masih kegiatan BNPT untuk NTT juga, di kegiatan asik musik anak bangsa. Asik. Karena Kak Jessica pernah jadi juri Asik Bang. Betul, yang NTT. Dan saya pikirnya Kak Jessica ini hanya seorang penyanyi, ternyata DJ juga. Oke, teman-teman kita harus kenalin dulu di awal ya. Kak Jessica Yo ini saya sendiri bingung mau memperkenalkan sebagai apa. Jadi nanti kita tanya langsung ke beliau. Musisi ya. Seorang DJ iya. Seorang pendidik iya. Jadi sebenarnya lebih suka disebut apa? Oke. Kayaknya aku perkenalan dulu kali Boleh, ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Pancasila. Salam Pancasila. Dari tadi ditatap terus sama Kak Ito, idaman nih. Iya. Jadi aja. Jadi yang grogi yang mana saya nggak tahu. Oke, perkenalkan saya Jessica Yo. Saya bingung juga nih.
Saya seorang musisi. Iya. Saya seorang penyanyi, saya seorang DJ festival, bukan DJ club ya. DJ festival. Saya juga seorang pendidik, saya guru mathematics dan juga English. Dan saya juga educator dalam literasi digital karena saya Miss Internet Indonesia Jawa Barat. Wow, tepuk tangan dulu. Miss Internet Indonesia. Oke. Jadi kalau disuruh milih yang salah satunya yang mana? Jadi karena ini festival seni dan budaya, Betul. makanya saya musisi. Musisi. Udah keluar berapa album, berapa lagu? Kalau album saya ada 2 solo album rohani dan juga 3 album kompilasi rohani. Kalau di BNPT sendiri Kak Jessica, kegiatan Kak Jessica yang selalu Kak Jessica ikut itu apa saja? Yang pasti saya selalu dipercayakan untuk menjadi juri nasional dari pihak BNPT untuk ya kalau yang waktu itu aksi musik anak bangsa karena tentang musik ya. Iya. Lalu kalau yang sekarang saya dipercayakan lagi untuk menjadi juri nasional dari BNPT untuk program Festival Seni dan Budaya yaitu YOI. Youth of Indonesia. Itu kegiatan apa itu? Ini harus diceritain dulu nih karena ada evolusi ya sebenarnya dalam tanda kutip dari Asik Bank, karakter ID, sekarang Youth of Indonesia. Yes. Di tahun 2024. Ceritain dong, Kak Jessica. Oke. Sebenarnya ini sebuah gebrakan atau improvement dari BNPT. Ya makanya saya selalu kagum sama BNPT. Itu karena inovasinya itu terus adapted ya istilahnya. Jadi waktu itu selama 2 tahun berturut-turut aksi musik anak bangsa yaitu Asik Bang sampai volume 2. Nah, terus sekarang ini karena kita tahu ya bahwa di era digital dan modern 4.0 ini banyak sekali tantangan yang kita bisa bilang tentang isu-isu keberagaman. Betul banget. Terus tantangan kita itu tentu tentang pencegahan terorisme. Maka dari itu akhirnya kita memutuskan kenapa hanya soal musik dan nyanyi gitu. Iya. Kenapa kita nggak coba untuk lebih mengembangkan lagi yaitu bikin festival seni dan budaya. Jadi nanti itu di Youth of Indonesia Festival Seni dan Budaya di 34 provinsi, BNPT bekerja sama tentunya melalui FKPT. Dari sini kita akan mencari bakat-bakat unggul dari misalnya penari sekarang, dari seni tari, dari mungkin bisa baca puisi, bisa baca narasi tentang budaya atau tentang apapun itu yang tentang Indonesia untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa ini. Jadi kalau tahun lalu itu hanya musik, sekarang justru bisa nari, bisa pantun boleh Kak? Boleh. Pantun mau berapa pantun? Ribuan pantun boleh. Mau nyanyi juga boleh. Mau band boleh. Mau menunjukkan nih ciri khas dari provinsinya apa? Iya. Culture-nya boleh tentu. Jadi di sini benar-benar festival seni dan budaya merangkul semua jenis apapun itu yang tentang seni. Oke. Jadi teman-teman yang lagi mengikuti podcast ini di provinsi lain, siap-siap hubungi FKPT setempat kalau kalian mau ikut berpartisipasi, betul kan? Betul. Di Youth of Indonesia Festival Seni dan Budaya. Keren. Nah, banyak sekali pertanyaan sebetulnya dari teman-teman ketika bilang, festival seni, kenapa BNPT? Kan itu ngurusin terorisme, gitu. Kalau menurut Kak Jessica sendiri, gimana sih? Apakah hubungannya sebagai terorisme ini dengan seni budaya, khususnya dengan para pemuda gitu? Gimana? Korelasinya itu sebenarnya mudahnya nih. Kita tahu bahwa kaum muda Indonesia saat ini sangat mudah sekali terpengaruhi dengan adanya di media digital ya, kayak medsos segala macam itu gampang banget terpengaruh. Maka dari itu mereka seringkali terjerumus dalam hal-hal yang salah.
Iya. Entah itu radikalisme atau entah itu terorisme yang menjadikan mereka salah jalur lah istilahnya. Iya. Maka dari itu dari sini BNPT memutuskan mungkin untuk membuat program yang gimana sih caranya. Kalau cuma dikasih pelatihan, kayaknya anak muda zaman sekarang udah males ya. Udah yang kayak cuma dengerin doang. Apa sih gitu? Tuh, itu aja ketawa tuh. Iya kan? Ya karena merasa Betul. Berasa banget ya. Kayak berasa lagi di sekolah. Betul. Jadi betul. pasti kayak masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Nah, maka dari itu BNPT cari nih, oke, kita gimana caranya menggali potensi-potensi mereka. Dan tentunya sekarang ini bisa dibilang, ya siapa sih yang gak suka dengerin musik? Kayaknya nggak mungkin ada orang yang anti musik tuh, nggak mungkin. Iya. Jadi maka dari itu ya udah deh, kita cara mendapatkan hati kaum muda Indonesia dengan cara membuat program-program seperti musik, seni dan budaya, hal-hal yang have fun lah. Kebayang gak sih 34 provinsi, 34 karya budaya, katakanlah dari satu provinsi aja ada 10 penampil, kita udah punya banyak banget gitu konten yang bagus-bagus yang bersifat budaya ya. Dan sampai sini saya merasa bangga dengan Kak Jessica. Kenapa? Karena di usianya masih muda begini dia sudah mengabdikan dirinya untuk menjaga nilai toleransi yang ada di Indonesia. Kalau kami sendiri ya seperti yang disampaikan oleh Kak Jessica tadi, kerjaannya hanya tidur. Ya jangan Gak lah. dong. Makanya. Ya, semoga setelah ini teman-teman yang menyaksikan podcast ini termotivasi sehingga jangan hanya Kak Jessica, kita sama-sama menjaga Indonesia. Yes dong. Betul. Dan khusus buat Ito kita kasih semangat dulu deh. Skripsinya selesaikan. Amin. Jangan Semangat. malah. Kebetulan skripsi saya juga tentang hukum budaya yang ada di Nusa Tenggara Timur. Keren. Itu bisa jadi topik podcast sendiri. Bisa. Betul. Wah, keren. Nah, ini potensi yang harus dikembangkan. Harus dikembangkan. Tapi promosi dong, podcastnya apa? Nama YouTube podcast saya Katong Bacerita. Katong Semuanya Bacerita. kita cerita habis. Oh, Wah, luar biasa. keren banget. Terakhir Kak Jessica, kasih dong masukan atau pesan-pesan buat teman-teman yang ada di provinsi lain yang akan mengikuti kegiatan Youth of Indonesia podcast ini. Youth of Indonesia Festival ini. Yes. Oke, buat kalian para kaum muda, ayo jangan rebahan doang. Karena kalau bukan kita, siapa lagi yang melestarikan seni dan budaya yang ada di setiap provinsi kalian? Yuk kita bangun semangat dan menjaga persatuan dan kesatuan untuk kemajuan bangsa Indonesia dan mencegah yang namanya terorisme. Dan tentunya, please always be the inspiration. Keren. Dan sehabis ini kita ada tamu satu lagi dan nanti setelah itu kita akan melihat cuplikan-cuplikan kegiatan festival budayanya dan kita juga akan ngobrol nanti dengan Kak Jessica dan kesan-kesannya dan juga dengan para pemenangnya. Tahun ini ikut lagi nggak? Tahun ini kalau ada podcast ikut lagi. Oh ada podcast, tapi seni budayanya ikut nggak? Kebetulan bakat saya ini bukan hanya di podcast saja. Oke. Jadi menari juga bisa. Oh iya. Jadi akankah kita melihat Ito menari? Iya. Mungkin Kak. Dan akankah kita melihat Kak Jessica tampil? Wah, Kalau saya yang menari, Kak Jessica yang jadi juri, pasti saya yang juara. bisa aja dia. Oke, jadi teman-teman setelah ini kita akan lihat kegiatannya seperti apa dan tentu saja terima kasih sudah bersama kami. Kak Jessica terima kasih banyak. Terima Jessica kasih yo guys, terima kasih Oke, banyak. terima kasih. Tepuk tangan. Jangan lupa tetap saksikan Yoi Podcast. Dan untuk teman-teman yang sudah menyaksikan, luangkan waktunya untuk subscribe, like, dan komen. Oh, keren, udah cocok deh. Udah cocok udah. Terima kasih Jessica. Thank you. Thank you. Karakter ID Youth of Indonesia by BNPT RI. Ini beta ke mahkota dari Nusa Lontar yang hiasi beta ke kepala. Pergi ke alor memetik kenari manis langsung dimakan. Remaja kreatif kembangkan diri, teruslah belajar meraih cita-cita.
Oke, sahabat Indonesia Damai, berjumpa lagi bersama kita dari Nusa Tenggara Timur dan kita sudah menyelenggarakan kegiatan YOI Festival dan hari ini Nusa Tenggara Timur telah menemukan juara-juara terbaiknya yang akan diutus ke Jakarta. Maka dari itu, kita akan mewawancarai satu persatu mereka kira-kira apa sih kesan dan harapan mereka untuk kegiatan selanjutnya. Yang pertama mungkin kita akan wawancara dengan juara ketiga, yaitu adik, siapa namanya adik? Marcelia. Marcelia, mungkin bisa sampaikan sedikit kesan kepada kita semua, sahabat-sahabat yang menyaksikan YOI Podcast ini. Kira-kira apa kesan saudari setelah mengikuti kegiatan ini? Saya merasa senang karena bisa berpartisipasi dan bisa bertemu dengan saudara-saudara atau peserta lain dan bisa saling melihat bagaimana potensi temannya lain dan juga bisa saling bersaing. Oke, terima kasih. Telah ada hadir juga bersama kita juara 2-nya juga ada perwakilan yaitu Mama siapa Mama? Esther Liu. Ini perwakilan dari juara 2 dari SMA Negeri 1 Fatuleu. SMA Negeri 1 Fatuleu. Oke. Kesan Mama. Kami dari Fatuleu, kami juga diberi kesempatan untuk mengambil bagian dalam acara ini dan ini kali pertama untuk kami mengikuti acara di sini dan acaranya sangat luar biasa yang memberi semangat baik kepada anak-anak dan juga menggali potensi anak sehingga anak-anak kami bisa berkembang lebih baik. Oke, terima kasih Mama. Dan selanjutnya juara 1 terbaik NTT, yaitu bersama dengan teman-teman dari SMA Kristen Mercusuar. Maju ke depan sedikit. Apa kesan dari teman-teman selama mengikuti kegiatan ini dari latihan sampai pada titik menjadi pemenang? Oke, baik. Pertama-tama mungkin kami semua di sini sangat terharu, sangat bangga karena kami bisa menempati diri kami, tim kami atau sekolah kami pada titik pertama pada kompetisi kali ini dan kami juga sangat senang karena bisa mengikuti kompetisi ini karena kami juga bertemu sekali dengan banyak teman-teman kami dari berbagai sekolah, berbagai seni yang mereka tampilkan dan juga mungkin kalau latihan kami juga sebenarnya sedikit shock karena bisa menempati juara 1 karena cuma seminggu saja kami latihan dan itu semua karena kasih dan karunia Tuhan sehingga kami bisa menempati juara 1. Harapannya? Ya, kalau masih diberikan kesempatan untuk mengikuti lomba ini, kami berharap untuk dapat lagi menjadi juara. Dan untuk teman-teman semua yang belum bisa mendapatkan juara, jangan patah semangat, selalu berusaha dan pasti akan menempati seperti kami yang berdiri di saat ini. Dan juga untuk kedepannya, Youth Indonesia berkembang selalu. NTT membuat saya, ini sampai memilih yang 3 yang terbaik. Kenapa hanya 3? Semuanya juga bagus-bagus karena semuanya terbaik. Maka dari itu semoga pilihan 3 terbaik ini bisa membawa kembali mengharumkan nama NTT karena di tahun lalu dan 2 tahun lalu juga NTT mendapatkan juara 1 ya. Jadi semoga NTT kali ini juga bisa mengharumkan kembali nama provinsi NTT dari 3 juara terbaik itu. Oke, sahabat YOI Podcast, setelah 2 hari berada di Kupang, saya menemani Kakak Rene bersama teman-teman dari tim YOI Podcast. Ya, tetap jangan lupa subscribe ke YOI Podcast karena YOI Podcast ini ya mungkin bisa jadi adalah podcast pertama di Indonesia yang bisa keliling ke 34 provinsi. Jadi kami akan bikin 1 podcast di setiap provinsi dan provinsi ketiga yang akan kami datangi kemana? Bisa nebak? Paling dekat kali ya. Saya juga nggak bisa nebak, belum tahu soalnya. Tapi nanti kita akan main. Soalnya biasanya teman-teman abang-abang saya di BNPT Retail, saya informasi tanya lokasi, tiba-tiba sudah di Papua, tiba-tiba sudah di Sumba dan lain sebagainya. Betul. Perjalanan mereka sangat panjang untuk tidak lain tidak bukan untuk menjaga NKRI. Iya, betul sekali. Dari Sabang sampai Merauke kita akan bikin podcast. Cuma BNPT dan FKPT yang bisa bikin seperti ini. Oke, untuk saat ini saya harus pamit. Toh, sukses. Terima kasih. Mau balik ke Jakarta dulu, isi bahan bakar lagi sebelum berangkat ke provinsi berikutnya. Nanti selesai dari Kupang, kemungkinan besar saya ke Jakarta. Asik. Oke, kapan-kapan kita bikin podcast bareng lagi ya. Teman-teman, terima kasih banyak dan terus ikuti. Jangan lupa subscribe YOI Podcast dari BNPT dan FKPT. Bye Sonde, bye. Indonesia lebih baik. Lebih baik. Salam Pancasila.
Karakter ID Youth of Indonesia by BNPT RI.